Kami dari Drum Band SMA Negeri 7 Kota Kupang mengucapkan selamat datang Gubernur dan Wakil Gubernur di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Laporan selesai. Siap, lanjutkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya di malam hari ini merupakan hari yang cerah yang diberkati oleh Tuhan. Melalui seluruh rangkaian acara kita pagi hari ini kita akan dihibur dengan paduan suara dari SMA Negeri 3 Kupang. Kita menyambut dengan tepuk tangan yang terindah. Di mana? Di sini, di mana kita. Kesehatan dan perekonomian, tetapi kalau penduduknya juga harus hidup yang sehat. Jangan apa supaya kita bisa maju energi. Kompak, solid, bersatu untuk rakyat, bertarung, ayo bangun NTT. Nusa Tenggara Timur sekaligus launching Quick Win 4 pendampingan siswa-siswi untuk seleksi masuk perguruan tinggi, sekolah kedinasan dan TNI Polri yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai acara peluncuran event ini. Kepada yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak. Karena penyanyinya bagus jadi saya tertentu dengan lagunya, tidak bisa diatur. Selamat pagi buat kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Swastiastu, Salam budaya, salam sejahtera kembalikan bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dan seluruh jajaran pada ini. Yang saya hormati Ketua DPRD yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi 5 Pak Wisnu Prodo. Yang saya hormati unsur Forkopimda yang hadir, yang mewakili dan Lanut, yang mewakili Pak Kajati atau yang mewakili Darrem dan Lanal, kemudian juga yang mewakili rektor, di bawah rektor, dan semua pejabat-pejabat dari lembaga pendidikan yang hadir pada hari ini maupun dari provinsi, serta dari pemerintah kota yang hadir pada hari ini, para kepala sekolah, para kepala sekolah dulu, baik yang hadir fisik maupun virtual, adik-adik ketua OSIS yang juga diundang ya. Pokoknya semua yang hadir pada hari ini singkatnya hari ini berbahagia. Pertama, puji syukur kepada Tuhan karena berkenannya hari ini kita bisa melaunching acara yang penting ini, acara pendampingan bagi siswa-siswi se-NTT yang sekolah di sekolah menengah atas atau sekolah SMK kejuruan apa saja, dalam rangka persiapan untuk masuk sekolah kedinasan TNI Polri maupun juga sekolah-sekolah kedinasan yang banyak sekali di negeri ini, dan juga tentu pendampingan untuk masuk kampus-kampus bagus dengan jurusan-jurusan yang baik bagi NTT, baik negeri maupun swasta, di dalam maupun luar negeri. Jadi ini untuk sekolah kedinasan itu banyak sekali, ada mungkin puluhan sekolah kedinasan di Indonesia, dan yang paling orang kejar pasti TNI Polri. Ada juga STAN, ada sekolah imigrasi, ada sekolah pertanian, sekolah kelautan, hampir semua sektor itu punya sekolah kedinasan. Dan rata-rata itu pasti lulusannya pasti kalau tidak PNS pasti siap kerja di mana saja. Termasuk juga tentu adalah kampus-kampus yang memang itu punya jurusan-jurusan bagus, negeri maupun swasta, dalam dan luar negeri. Itu banyak sekali yang juga mesti perlu juga disampaikan kepada adik-adik SMK kita di mana saja, baik yang ada di NTT, baik yang ada di luar NTT, di luar negeri, termasuk juga di luar negeri. Jadi pendampingan ini dalam rangka kita menyiapkan bahwa adik-adik kita, siswa-siswi SMA, SMK se-NTT, mereka itu harus betul-betul paham ada ini gambaran potret besar pasca dia sekolah itu, ada ini gambaran ke depan yang bisa dimasuki, dan dengan kapasitas minat yang tentu antara siswa dan orang tua dibantu juga guru tentunya untuk menentukan si anak ini dia cocoknya kemana, itu bisa diarahkan dengan baik. Dulu saya termasuk orang yang tidak sempat melakukan seperti ini. Syukur saya selamat di pilihan yang saya ambil. Dulu saya itu maunya ambil sekolah sospol atau hukum. Saya meninggalkan SKPNS saya 2 kali lulus PNS, 2 kali batal jadi PNS, tapi akhirnya jadi gubernur. Jadi, saya lulus PNS 2 kali batal jadi PNS. Dan saya waktu sekolah itu kompromi. Orang tua mau biayain saya asalkan saya ambil jurusan farmasi. Dia sudah tahu saya kalau ambil sospol atau hukum semacam begitu mungkin tidak lulus kuliah, jadi belajar pengalaman dia suruh saya ambil begitu. Tapi kan itu pilihan yang dalam kondisi terdesak, biar sekolah ya udah kita ikut. Tapi orang tua bilang gini, lu punya nilai masih tinggi baru boleh ikut organisasi di luar kampus. Ya itu kompromi kami berdua gitu. Nah saya membayangkan kalau saya seperti begitu, adik-adik juga mungkin mengalami yang sama. Mungkin mereka itu mau sekolah misalnya di bidang A misalnya, orang tua maunya di bidang B, guru mungkin lihat dia di bidang C. Nah itu mesti ada duduk bicara diskusi anak tepatnya kemana ya. Jangan lagi biarkan dia pilih dengan ketidaktahuan mau kemana setelah dia SMA, itu bahaya. Apalagi itu bibit-bibit bagus yang ada di sekolah kita masing-masing. Soal biaya itu nanti kita cari kalau memang anaknya dari keluarga yang kurang mampu. Tapi hak dia, pengetahuan dia, apa yang harus dia peroleh ketika dia mengambil itu harus kita berikan semampu yang bisa kita kasih bagi anak ini, agar betul-betul dia mencapai titik tertinggi di mana dia bisa menunjukkan bahwa ini saya.
si Lukas, si Siti, si Dukman, siapa saja anak-anak NTT yang ada di sini itu, kita mesti buka ruang di mana dia mencapai titik tertinggi yang bisa dia capai ketika dia diberikan peta yang besar. Nah itu tugas kita bersama, memberikan potret besar pasca sekolah pada dia, kemudian juga menyiapkan dia dengan baik di bidang yang kira-kira kita lihat dia bisa cocok di situ. Ini persiapan yang mungkin tidak ideal, karena kita cuma siap berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni. Kapan dia punya tes masuknya? Kira-kira bulan berapa tuh Ibu Wadah? Mulai apa? Dia mulai tes masuknya mulai kapan? Beberapa waktu tertentu itu melalui Zoom paling tidak. Komandan sekolah Akmil Angkatan Darat bisa sapa teman-teman semua. Kalau bisa juga pimpinan sekolah Angkatan Laut, Angkatan Udara, kepolisian juga bisa sapa Bapak Ibu sekalian. Atau juga mungkin dari pimpinan sekolah-sekolah kedinasan lain, biar mereka menyapa, mendengar, melihat, memberikan masukan agar persiapan kita juga jauh lebih baik. Walaupun sekali lagi waktunya tidak ideal. Paling bagus itu dia langsung dilihat potensi itu sejak kelas 1 SMA atau SMK. Itu paling ideal. Dia sudah mulai mempersiapkan diri sejak dia SMA kelas 1 atau SMA kelas 1, itu paling ideal. Tapi karena kondisinya kayak begini ya kita mulai dengan yang ada. Mudah-mudahan ukurannya itu adalah kalau kemarin itu yang masuk Akpol anak NTT misalnya 3 orang, ini kali naik menjadi 4 paling tidak. Jangan dia turun lagi, harus berubah dari 3 ke 4 dari kuota yang NTT miliki. Di Akmil misalnya di Angkatan Darat dari 2 mungkin ke 3, Angkatan Udara mungkin dari 1 ke 2 atau 2 ke 3. Kalau ada kenaikan di setiap kelas harus kita ukur dengan baik. Jadi nanti kita akan cek berapa anak NTT yang lulus periode kemarin, dan untuk kali ini dengan data tadi sudah mulai awas minimal ada tambahan 1 atau 2 dan sebagainya. Itu ada berarti ada ukuran kenaikan yang kita bisa hasilkan dari program ini. Kalau sampai gagal berarti Pak Amros tanggung jawab. Yang masih ada tanggung jawab. Setuju? Setuju. Tapi nanti Pak Amros cek lagi kepala sekolah tanggung jawab. Kan berjenjang vertikal kita punya cek. Saya cek Pak Amros cek lagi kepala sekolah. Biar kepala sekolah juga serius urus dia punya siswa. Setuju? Setuju. Kepala sekolah cek lagi di pengguru. Gurunya kerja tidak untuk urusan anak persiapan kepala sekolah. Jadi ini kita punya berjenjang vertikal, kita punya pengawasan. Saya diawasi oleh anak-anak aktivis, LSM, pers, DPRD. Ini gubernur yang omong kosong banyak sendiri. Ngomong tinggi sana sini. Nah, itu tugas nanti dikontrol sama Pak Winston, pers, aktivis mahasiswa. Nah, itu adalah tugas kontrol saya. Yang perintah saya itu dari Jakarta. Pasti Pak Prabowo sebagai presiden, Pak Gibran sebagai wapres, dan pimpinan Jakarta, mereka pasti perintahkan saya kalau ada hal yang harus saya kerjakan. Saya mohon maaf sekali, ini acara sangat bagus ya, kita bisa banyak bicara di sini, tapi karena jam 8 pagi ini kami terjadwal rapat virtual Zoom dengan seluruh bupati se-NTT, wali kota dan seluruh perangkat daerah masing-masing. Kita suruh semua kumpul, kita minta semua kumpul karena kami ada rapat pasca pertemuan kemarin dengan 21 kementerian. Kami diterima oleh 18 menteri, 3 perwakilan menteri kemarin, dengan 3 kepala lembaga negara dan 1 gubernur DKI Jakarta. Ada banyak hal yang harus kami follow up pasca pertemuan kemarin. Nah, kami merapat pagi ini untuk membuat berbagai hal yang harus kami kerjakan segera dengan proses kemarin. Jadi saya mohon maaf sekali karena rapatnya jam 8 pagi, jadi saya izin tidak berlama-lama untuk menyampaikan sambutan dan ada di sini. Sekali lagi saya ingin berterima kasih, tepuk tangan buat Pak Amros dan seluruh jajaran dinas digital. Terima kasih, dan juga persiapan buat semua kepala-kepala SMA, SMK, se-NTT. Tepuk tangan buat yang ada di sini yang kedua. Khususnya buat SMA 3, tepuk tangan buat SMA 3. SMA 3 ini dimana-mana saya lihat dia berdekatan kualitas dengan SMA 1 biasanya. Ini saya lihat di berbagai provinsi hampir sama. Contoh kenapa SMA 3 itu di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Kupang, di mana itu dong pemain-pemain berdekat dengan SMA 1. Yaitu dong punya rezeki. Dan terakhir, sebelum saya membuka program ini, di Jakarta itu kami keliling itu di 21 kementerian atau 18 menteri dan 3 perwakilan, 3 kepala lembaga dan gubernur DKI itu. Kami selalu menyemangati mereka bahwa NTT ini walaupun kondisinya tidak mudah kayak kita alami saat ini dalam berbagai urusan, tapi kita itu ingin menawarkan virus
ataupun semangat atau spirit tentang keteguhan menghadapi semua tantangan. Dan banyak menteri-menteri itu mereka bilang begini, dalam sejarah Republik ini berdiri, dalam sejarah Republik Indonesia ini berdiri sudah puluhan tahun ini, belum pernah ada gubernur, bupati, wali kota lengkap datang ke Jakarta, ketemu menteri bersama-sama dan bicara pembangunan NTT dengan spirit NTT sentris. Dan NTT sudah memulai itu semua dan menjadi contoh bagi provinsi lain. Banyak menteri itu bilang, ini pola masih kita bikin juga untuk provinsi lain, biar tidak ada ego sektoral satu sama lain. Dan kami selalu menawarkan spirit kebersamaan untuk kita maju bersama dan tetap semangat. Untuk itu kami akan tutup sambutan ini dengan lagu yang selalu kami nyanyikan di setiap kementerian. Dan banyak menteri itu orang bilang, tak duduk dia nggak debat. Lagu dari Demasif, Jangan Menyerah. Tapi harus tangan fresh. Karena Pak Pol ini dulu waktu zaman saya masih maju-maju 2017-18 pernah kami satu forum acara Ayo Bangun NTT yang saya bareng ya. Sama-sama ya. Syukuri apa yang ada ya. Mulai dari situ. Ini semangat jangan menyerah, tetap berjuang untuk kita raih kemenangan di berbagai urusan. Oke. Syukuri apa yang ada, hidup adalah mudah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Tepuk tangan buat kita semua. Lagu ini kami nyanyi hampir di semua kementerian. Ada satu dua yang kami lewati tidak nyanyi lagu ini, tapi hampir semua kami nyanyi lagu ini semua tak duduk di Jakarta. Karena tidak menyangka bahwa NTT datang dengan spirit menularkan semangat pantang menyerah. Dan nanti pada waktunya saya akan pimpin lagi semua pada daerah. Kami ketemu Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden, untuk memastikan semua komitmen ini akan kita kerjakan dengan baik buat Nusa Tenggara Timur. Amin. Mohon doa dari kita semua. Dan sebelum ditutup, saya ingin kita sama-sama meneriakan yel-yel yang tadi adik-adik sudah lakukan adalah kompak, solid, bersatu untuk rakyat, petarung, ayo NTT. Tepuk tangan dari kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya dan Pak Joni Asadowa dan segenap jajaran pemerintah provinsi NTT membuka diri untuk kita sukseskan program ini. Ini satu dari program Desa Cita, satu dari 6 program win-wins yang kami lakukan untuk percepatan pergerakan dalam 100 hari kerja kami. Tuhan menolong kita semua agar semua niat baik kita ini diberkati. Anak-anak terbaik dari NTT yang memang sudah mempersiapkan dengan baik bisa dimudahkan jalan masuk sekolah-sekolah terbaik di dalam dan luar negeri maupun sekolah-sekolah internasional. Ini saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua dan saya izin dan memohon berkat Tuhan dan restu dari semua leluhur dan Bapak Ibu yang ada di sini. Saya ketuk 5 kali gong ini sebagai pertanda kita sudah melunching program ini, dan Pak Amros sebagai komandan. Nanti kita juga bikin satgas pendampingan untuk urusan ini dipimpin oleh Pak Amros. Saya bikin satgas, saya bikin SK Reski. Tepuk tangan Pak Amros dulu. Baik, saya mengundang dampingi Bapak Gubernur NTT dari pimpinan perangkat daerah boleh mengambil bagian bersama-sama. Baik, kami akan memukul gong sebanyak 5 kali sebagai pertanda bahwa program pendampingan untuk siswa-siswi SMA, SMK atau sederajat seluruh NTT agar bisa masuk di kampus-kampus terbaik di dalam dan di luar negeri,
baik itu kampus negeri maupun swasta yang punya fakultas-fakultas terbaik, dan juga untuk sekolah-sekolah kedinasan yang ada banyak sekali di Indonesia, juga dan termasuk yang banyak orang kejar TNI Polri. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka, dan kita akan kerjakan dengan baik untuk membawa anak-anak NTT terbang lebih tinggi di Indonesia, terbang lebih tinggi lagi di tingkat global. Boleh kita menyambut dengan tepuk tangan. Bunyikan sebagai tanda telah dilaunching. Wing Wing 4. Luar biasa. Baik, mohon berkenan juga Bapak Gubernur beserta rombongannya. Ada anggota DPR juga, Bapak Wilson Rondo dari Komisi yang sudah dibagikan oleh panitia. Baik, kita menyambut dengan tepuk tangan ya untuk menyemangati anak-anak atau siswa-siswi yang mengikuti komputer access test pagi hari ini sebagai langkah awal masuk perguruan tinggi negeri jalur UTBK, TNI Polri dan juga sekolah kedinasan di tahun 2025.